APD, terus ini Apa nih? minuman. Papa Made 14 Papa Med. Papa Med. Made itu Bali ya. Papa Med buatan papa berarti. Buatan Ya? papa. Ini spesial buatan papa ini. Ini apa nih, Mbak? Assalamualaikum. Kita bicara yuk. Mbak R. Eits. Apa kabar Mbak R? Baik. Alhamdulillah. Udah berapa tahun kita nggak ketemu? Tadi itu tahun lalu bilang di Bintaro ya? Bintaro 2016 kali ya? 2016. Berarti udah 4 tahun. Tapi kan jauh dari 2016 ke belakang kan Nggak ketemu. nggak ketemu banget kita. Jadi gue tuh mau kenalin ini. 2007 gue pindahan dari 2007. Gue mau kenalin nih Mbak R ini bos gue dulu waktu di Niaga. Oh, selalu 2005. Jadi dia salah satu orang yang cukup mempengaruhi jalan hidup saya tuh Mbak R. Alhamdulillah, Yeah. mempengaruhi jadi baik ya. Jadi sekarang masih di Niaga. Masih. Kan dulu dari Niaga pindah ke Yobi. Berapa lama di Yobi? Hampir setahun. Terus pindah lagi Ke Bank Mega. ke Bank Mega ikut Rifani dan geng. Enggak, justru Rifani yang kali ikut gue. Masa? Serius. Jadi di Bank Mega itu gue ditarik sama Sisil, kenal kan? Oh, Pasti kenal Sisil, kan? tahu, Sisil. Sisil. Nah. Kenal, dipanggil, ditarik sama dia. Tahun Gue sempat jobless tuh. Tahun berapa tuh? 2008, 2008. 2007 lah. Jadi gue masuk Yobi 2006, gak nyampe setahun gue out. Sempat jobless berapa bulan gitu kan. Ya itu dengan kabarnya lah. Iya, Gue selalu memantau loh. selalu memantau gue dari jarak jauh ya. mantau. Oh, Masya Allah. Mantap. Ada ini secret of Mayer nih. Selalu mantap. Yes. Tapi untuk yang kebaikan ya. Nah, terus dipanggil sama Mbak Sisil. Ya udah gue datang ke situ. Ya alhamdulillah. Itu kartu. Kartu Berapa lama Mega? 4 tahun setengah. Oh, lumayan. Akhirnya gue di offer lagi sama Mbak Sisil karena Mbak Sisil mau pindah ke Bukopin. Nah, Gue nggak bisa ke Bukopin karena karena ada suami. oh iya. Gitu kan. Terus? Jadi nggak bisa. Akhirnya dia lempar gue ke Niaga Merchant. Nah, disitulah Itu tahun berapa di Niaga lo? gue kembali ke Niaga 2012 Dari dulu. Mei. Kan lo lama di kartu. Hmm. Nah, ketika lo tuh handle merchant bedanya apa ya? Aduh, ternyata tuh dunia tuh nggak sekotak itu ya. Di merchant itu jujur aja lebih seru banget. Dunianya tuh lebih digital. Apa namanya? Kalau ngomongin alat bayar tuh ya, sekarang handphone aja udah bisa jadi alat bayar. Sekarang Nah kan, udah nggak pakai itu lagi. udah nggak lagi pakai edisi kan. Pakai edisi. Nah itu di situ gue nemunya. Dulu gue Inovasi. dulu sempat pegang merchant tuh dulu. 2000 berapa? Pokoknya sebelum lo masuk. 2000 Sempat 11, itu usernya cowok tapi bosnya cewek, gue lupa. bosnya cewek nggak ada Ada. bosnya cowok. Pokoknya ada mungkin bukan bos-bosnya lagi tapi ada ceweknya. Nah yang kayak yang berhubungan dengan vendor tuh cowok itu. Tapi nggak lama yang awalnya si salesnya dapat basic salary menjadi full variable. Nah itu gue mundur. Baru nggak lama gue dengar lu di merchant. Gue balik Seru mana merchant sama kartu? merchant. Karena Itu tadi gini, gue di kartu apa ya? Mungkin udah kelamaan juga di kartu ya. Yang gue di temuin Mega kan kartu, di Mega kartu. di Mega kartu lagi. Yang gue temuin kan cuma direct sales. Benar nggak? Kalau merchant? Jadi gue ketemunya cuma sales ini, Oke. sales ini gitu kan. Tapi kalau di merchant, gue nemuin tuh yang namanya owner kok. Yang namanya outlet tuh kayak gimana? Yang namanya bikin outlet tuh gimana? Kebayang aja sih. Dari nol nol dia gitu. buka segala macam. Ngobrol-ngobrol sama si owner ini gue jadi malah Jadi pancing. lu pengen ke usaha gitu. Itulah gitu lah, itu awalnya gitu. Jadi makanya nanti bakal lahir ini nih. Lahir dari nanti ini ya. Itu jadi Kolaborasinya ya. setelah bertahun-tahun Nah, lu tertarik melihat mengamati. Kepancing ya apa entrepreneur ya. Benar. Kepanggil. Panggil. Walaupun belum tahu itu beneran jiwa gue apa bukan itu, tapi kan nggak ada salahnya kita nyoba. Nah terus di situ oh iya oke. Dari mulai apa sih kacang, popcorn, Nah, popcorn itu bisa dijual harga berapa itu yang segini? nah, 30.000 padahal kan kita cuma jagung berapa biji sih? iya. Kasih karamel, Jadi packaging, sampai dia punya ruko tuh yang menurut gue dari luar bukan ruko ini sih, bukan office, tapi di dalamnya tuh ternyata
begini rumusnya mereka gitu loh. Jadi lo tuh melihat bagaimana proses mereka membuat bisnis dari nol. Benar. Mereka cerita sharing Mereka sharing lah. Sharing. Jadi kan karena gue sering ketemu, biasa kan gue juga banyak basa-basinya, ngobrol-ngobrol. ice breaking. Ice breakingnya kepanjangan, padahal ngomongin MDR doang ngomongnya, sama masang edisinya berapa pak gitu kan. Dan terus tapi ya banyak lah yang gue tanya-tanya. Jadi di situ gue, seru ya. Banyak hal ternyata yang bisa dieksplor nih kalau lu emang jiwanya udah kepanggil gitu, banyak hal. Bedanya lu mau di depan atau di belakang nih, gitu kan? Nah, gue belum tahu sih pilihannya gimana. Tapi kepengennya tuh udah ada. Udah ada. Dari situ tuh muncul. Terus kan sekarang masih kerja kan? Ya, masih kerja. Berarti lo masih belum berani juga nyemplung. Wah, secara Kan gue belum tentukan pilihannya gue di depan atau di belakang. ya tapi kelamaan gitu. Ketika kita udah menemukan apa ya? Keinginan dan kita udah belajar dari sekolahnya mahal banget itu. Kita ngobrol dengan owner segala macam. Mereka sharing pengalamannya. Yang mungkin didapetin di formal. Beda gini loh. Bedanya orang buka usaha sama bekerja itu mental sih ya. Kan kita gini, kita bicara comfort zone ini ya. Kalau kerja kan udah dapat pasti sekian bulan sejuta. Nah, ketika kita memutuskan kan ada resiko. Kita penghasilan bulan hilang. Mau berapa lama? Sementara fixed cost kita, kebutuhan hidup kita udah pasti. Nah, di situ diujinya kan. Kalau kata Tung Desem itu mestakung, semesta mendukung. Semakin kita tekan kan kita semakin berpikir apa yang mesti gue enak ngomong sama bekas bos di bayang bekas bos dari mana sih? Jadi dulu waktu saya di masih jadi yang kemarin tadi konten sebelumnya kan saya pernah bilang saya tuh pernah jadi sales kartu kredit freelance ya. Nah, salah satunya di Bank Niaga. Lu belum CMP Mbak ya? Itu tahun 2005 bulan 8 saya tuh interview sama Mbak Erni itu di Niaga. Nah, dia yang menerima saya bekerja sebagai sales kartu kredit di Bank Niaga. menerima lah, dulu kan eksklusif banget itu. Niaga nggak punya direct sales dulu. Dulu gini loh Mbak. Dan bukan in-house. Dulu itu nggak segampang sekarang buka. Sekarang kan orang datang buka coding jadi. Dulu kan benar-benar interview. Iya. Jadi kenapa ya kultur sales sekarang sama dulu tuh beda. Dulu tuh kan betul-betul prosesnya jalan. Bagaimana belajar canvassing segala macam jalan. Kalau sekarang kan enggak, buka coding segala macam. Sekarang tuh kalau gue diskusi sama beberapa teman-teman di dunia perbankan yang berhubungan dengan CPL ya, sales itu udah punah. Yang real sales ya. Misalnya kita bilang dari kampung dia datang ke Jakarta, berjuang segala macam, lahirlah Tamrin segala macam yang orang-orang yang nggak ngerti kartu tiba-tiba beli kartu. Sekarang siapa? Nggak ada. Siapa coba? Nggak ada yang kita buka pintu Bank BCA, mau ketemu siapa? Atau kita kanvas ke pabrik apa? Udah nggak ada kanvas kita lagi. Ada tapi ya orangnya orang yang dulu gitu. Jadi regenerasi udah nggak ada. Dari mana? Indikatornya dari apa? Dari proses penerimaannya. Dulu kan interview, dulu kayak orang bener aja, padahal variabel juga kan. Jadi tidak ada karir juga, tapi bener-bener dulu. Kok sekarang nih gampang. Jadi ujung-ujungnya fraudnya tinggi, karena prosesnya nggak jelas. Masih tinggi fraud? Kalau di bank saya enggak. Itu enggak ya? Di bank saya juga kayaknya enggak. Kayaknya. Nggak tahu. Kan udah nggak di kartu. Nah, jadi saya banyak berterima kasih sama Mbak Erni ini karena what if ya dalam hidup itu ada namanya what if. Bagaimana jika dulu saya itu tidak diterima bekerja di Bank Niaga, mungkin saya nggak bisa ada di depan kamera ini. Makanya saya nggak bisa lupa lah orang-orang seperti Mbak Erni. Saya itu orangnya saya pernah baca cerita gitu ya, yang tentang anak kecil nangis, terus didatangin nangis karena bapaknya meninggal di masjid, datang bapak-bapak dikasih permen, anak itu diem. Nah, berapa lama, sekitar 20 tahun, 30 tahun, bapak-bapak itu sakit di rumah sakit, dirawat. Pas dia mau bayar bilnya, udah dibayar. Sama anak itu, dicari tahu tuh, saya bos bank nih, printing. Ditanya sama anak itu, sama bapak itu, kamu siapa? Dia kebetulan dokter di situ, saya dokter di sini Pak.
terus kamu kenapa bayarin saya gitu ya? Bapak ingat nggak Pak, sekian puluh tahun yang lalu ada anak kecil nangis di masjid dan Bapak kasih permen. Mikir deh, iya saya ingat, itu saya Pak. Jadi permen yang Bapak kasih, manisnya masih berasa sama saya Pak. Masya Allah. Itu kan kalau Kayak- nih saya, Kayak kemarau dikasih hujan gitu ya, jadi dia akan ngerimain itu terus gitu. jadi saya masih ingat orang-orang yang menurut saya baik sama saya, ya, yang mau mengubah jalan hidup saya itu nggak akan saya lupakan gitu. Makanya Tapi ada tapinya nih. apa? Tahu nggak ada tapi? Nggak pakai tapi. Hal jazau ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Ar-Rahman ayat 60. Jadi saya masih ingat gitu. Saya kalau itu ya saya ceritakan dulu begini. Saya cerita sama tim saya. Sering cerita ya? Ya, kalau kadang-kadang kan kita butuh ini sharing gitu, storytelling lah gitu ya. Kan seorang leader tuh harus bisa storytelling. Jadi saya nggak lupa lah kebaikan itu, gitu bayarnya. Jadi sekarang di apa? Terus senyum, nangis, guling-guling nih. Enggak, itu serius, itu serius. Karena saya nggak bisa bohongin gitu. Seandainya itu nggak diterima, saya nggak di sini. Bisa jadi saya entah di mana. Bisa jadi saya masih nyales. Bisa jadi nggak tahu lah bakal di mana. Aben Amro dulu, Enggak lah, masih di NZ. Masih NZ. Jadi nggak akan, bisa jadi nggak begitu. Jadi saya meyakini good is good ya, kebaikan itu akan datang ke kita hanya masalah waktunya aja. Gue nyemplung ke direct sales. To be honest, dibilang terpaksa, jalan hidup juga kali ya, jalan hidup ya. Ya itu, ada orang-orang di belakang tuh yang sampai sekarang ya mungkin sama kayak lu ya. Jadi gue akan selalu mengingat orang itu. Meskipun dia buruk ataupun dia baik sekalipun, ya gue masih tetap akan ingat. Itu ada. Kalau gini, kalau gue sih semakin kita udah dewasa begini ya, baik buruknya orang itu tetap baik bagi kita. Kenapa? Kita jadi belajar. Oh, ternyata ketika dia buruk, respon kita bagaimana? Ya, ketika dia baik, respon kita bagaimana? Jadi itu jadi pelajaran hidup aja. Kalau orang baik buruk itu pilihan dia dan bagaimana respon kita. Jadi ngomong masa lalu nih. Dia sekarang di mana? Respon. Sekarang. Setelah dari merchant 2000 berapa pindah ke Rekpon ya? 2017 gue ninggalin merchant. Sebenarnya sih pengennya ninggalinnya secara utuh, cuman kayaknya belum ketemu caranya ya, Caranya tinggal aja ya. kasih surat resign selesai. Sebenarnya Jangan gitu. Temanya nggak begitu ya. Belum, gue belum ke situ, belum. Walaupun udah pernah nyoba. Nah, berangkatnya cuman di merchant seru, bisa ketemu, bisa kepancing gitu ya. Dan di situ dunianya digital banget. Belajarnya banyak lah, ilmunya banyak gitu loh. Gue nggak mikir aja sih sebuah bank itu ternyata nggak cuma ngomongin sales, tapi kalau yang ini tuh juga ternyata bisa jadi sales gitu lah. Ngomongin mesin aja bisa jadi sales karena tools kan buat transaksi kan. Nah, itu terus tapi ya karena satu dan lain hal memang mungkin jalannya gue harus pindah, ya gue pindah lah ke Rekpon. Di Rekpon ya alhamdulillah masih sampai sekarang. Berapa tahun? 3 tahun. 2017 Oke lah. 3 tahun. Ya alhamdulillah. Tahun selesai lah. Tahun keempat selesai jadi sales. Ya, yes. Gue sih pengen entrepreneur lah. Iya, amin. Ya kan sekarang udah posting di WhatsApp. Betul. Iya makanya itulah. Jalannya mungkin mau ke situ. Terserah nih kan. Pilihan kan. Hidup itu kan pilihan. Tapi kesempatan udah dikasih nih. Tinggal kita mau kesempatan. Lo berani enggak gitu. Itu sekarang yang lagi dipikir-pikirin. Gue kan lihat sekarang nih lo rajin posting di WA story itu APD ya? Iya, APD sama ini nih. APD terus ini apa nih? Minuman. Papa Made 14 Papa Med. Made itu Bali ya. Papa Med buatan papa berarti. Buatan papa. Ini spesial buatan papa ini. Ini apa nih, Mbak? Oke, ini ceritanya papa tuh suamiku tuh dia Bukopin. Dulu Bang Bukopin udah sekarang udah dibeli sama Korea sama Kukmin
Pink itu apa? Korea ini. Korea mas? Korea. Korea. Benar. Korea. Nah, dia tuh resign tahun berapa Oh ya? kalau kerja sama Korea, Kejam ya? kayak kuda. Ya udah ya. Nah, sebelum itu sih dia udah resign, dia memilih untuk resign gitu kan ya. Nah mungkin karena dia di rumah gitu ya, terus mikir ternyata Senang minuman. memang passionnya dia tuh makanan kali ya. F&B berarti. Makanan minuman. Dia bikin ini, dia bikin itu. Apa yang Ada kurang? Apa yang kurang? awalnya apa? Apakah langsung tiba-ini milk? Enggak, belum. Awalnya apa? Dia senangnya produk puding. puding. Awalnya dia puding. Awal puding. Dia Kayak seneng kayak banget apa tuh? bikin Puyo. Enggak, sebenarnya puding biasa. Puding biasa. Yang zaman-zaman dulu itu loh yang kita warna merah, kuning, hijau Nih, gitu lah gua ya. buka ya. Ini minumnya di shake dulu, tutup Oh, dulu, gitu ya? tutup, di shake dulu, karena berharap si puyonya ini akan Oke. hancur. Berarti Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Terus udah minum aja lah minum. minum aja lah. Harusnya di shake kencang, lo nggak tega kencengnya kan. Nah, dia senengnya dia main puding nih, suamiku. Bikin puding A, bikin puding B, puding C. Terus? Oke. Dah, terus abis itu dia mikir nih, mungkin dia ketemu inspirasi ngobrol sama temannya atau gimana lah ceritanya. Tiba-tiba dia bilang, aku mau bikin ini dong. Itu apaan? Bikin ini. Caranya ya begini. Oke. Udah tuh, aku beli botol, aku beli ini. Udah, kita liatin aja. Tega ya, jadi sering liatin doang ya. Terus udah jadi. Tuh pasarnya kemana? Coba tawarin aja dulu. Ya nggak jauh-jauh lah, pasti kan lingkungan dulu kan. Ya temen, ya ini ya segala macam. Responnya sih sebenarnya waktu itu lumayan oke. Ya mungkin di eksperimen pertamanya dia gitu kan ya. Ini sebenarnya udah eksperimen yang kedua. Sekarang gimana? Harusnya lebih better. Karena udah tapi realnya penjualan lebih bagus. lebih bagus. Oke, bagus. Lebih bagus. Udah berapa bulan ini? Jujur ini kita baru mulai lagi di bulan ini. Jadi kita sempat stop. dari awal tuh berapa bulan? Waktu itu kita mulai November sampai Januari lah. Habis itu kita stop. Oh, karena Orang tuh ada turunnya ya. nah itu ini yang harus tadi gue belum nemu nih jawabannya. tadi itu yang gue bahas tuh ke teman gue. Itu ujian untuk menjadi pengusaha tuh di situ. Kan orang tuh kenapa di dunia ini nggak banyak pengusaha? Kenapa? Begitu dia turun, banyak yang nyerah. Dia nggak konsisten. Penjualan sepi, segala macam sepi, turun. Mbak, kalau jadi pengusaha gampang, wah nggak ada yang banyak ya. Jadi banyak yang ngediriin perusahaan ya. Itu kunci. Coca-Cola itu dalam setahun cuma jual 20 botol, Mbak baru berapa bulan udah jual berapa botol? Udah bagus, udah menurut gue tuh udah bagus gitu. Tinggal mentalnya aja. Kalau kita bicara aspek manajemen kan 4P itu produk, price, promotion, people. Produknya apa ini? Harganya berapa? Masih masuk budget. Gue nggak apa yang ngomong. Iyalah. Ini, jadi kalau dalam konsep pemasaran kan 4P dasar Kotler. Kotler apa siapa ya? Jadi pertama produknya apa ini? Udah ketahuan kita pilih ini. Kan kita penjelasan kenapa jual ini. Kita lihat siapa sih yang segmen siapa sih yang mau kita grab, siapa kan ada jus, ada model-model teh-tehan segala macam lah. Ada franchise, lu nggak beli franchise, lu malah create sendiri. Just good lah. Gue senang orang yang begitu gitu, yang punya sendiri. Mau laku nggak laku tapi bangga kita. Local pride gitu kan. Ini brandnya juga. Iya, gue tahu nih dari rambutnya. Di Dewa kan kelihatan gitu. Suami sendiri ya? Narsis banget nih. Oke, terus kan ini produknya ini. Papa Made ini. Pasti lo punya pertimbangan dong kenapa beli seperti ini. Nah, harganya gimana? Kompetitif nggak dengan produk-produk yang sama gitu? Kompetitif. Jadi kalau sudah survei? Udah survei banget. Survei banget. Dengan harga yang sama nih, mereka tuh cuma bisa menyediakan waternya aja. Kopinya kah, apa coklatnya kah gitu kan. Nah, kalau kita plus ini dengan berapa? Lo jual berapa nih? Pudingnya. Berapa jual? Ini apa ya? Kopi ya. Kalau kopi gua jual 12. Oke lah, murah lah. 12. Murah lah, buat sendiri ribet. Bener. Bikin sendiri ribet kan? Kalau lebih ribet lagi bikin pudingnya juga kan? Itu ribet lah, bikin puding, bikin dari panas sampai dingin loh. Ya kan? Nah gitulah, pokoknya awalnya dia bikin begitu kan, ini mau jadi apa, mau jualannya kemana gitu kan, gue nggak ada ide, gue nggak pernah di marketing. Lo promosinya kemana? Kan tadi 4P tadi, produk, price, promotion, nah promosinya udah kemana aja? Hanya melalui WA atau masih di WA dulu.
udah masih di WA, udah sama di Instagram. udah buat akun Instagramnya dia. Akun Ini. Instagram dia udah bikin. Udah bikin. Ini kan udah @papamet. Udah ada ya? Udah ada @papamet. Facebook udah. 1428. Facebook udah. Facebook yang belum. Jadi gini, Shopee baru masuk kemarin. bedanya Instagram sama Facebook. Facebook ya dari luas jangkauan. Hmm. Kalau Instagram itu menengah atas, ya. Kalau Facebook itu semuanya ada. Jadi ibaratnya itu empang, ada ikan sepatnya, ada mujar segala macam ada. Kalau di Facebook. Oke. Dan kalau masukkan ke marketplace Facebook itu Better. Facebook. Kalau kita mau dapat jangkauannya lebih luas, kan tinggal nanti kan dijelaskan ini bisa pengiriman berapa, jaraknya berapa jauh, ya. Terus kekuatannya kan packing segala macam dari misalnya dari sini dikirim ke Bekasi itu tahannya berapa lama, berapa lama itu. Nah, kalian udah mikirin packing gitu ketika sudah mulai menjangkau jauh. Dan saran saya, kalian kan ini handmade ya, betul-betul bersendiri, bukan ngambil dari bukan makron. Mulai ngebangun namanya reseller. Setuju banget. Jadi biar marginnya secara margin memang nggak segede ketika kita jual langsung ke konsumen, ya. Tapi secara quantity dan energi kita nggak terlalu. Betul. Nah, jadi tinggal pilihan kalau kalian mau dapat duit langsung gede, langsung ke end user, ke konsumen langsung. Tapi kalau kan kita, effort. nah effortnya, apalagi sang istri masih bekerja. Ya kan? Dibahas lagi ya. Pakai sambil megang nih. Iya, seolah-olah gitu. Jadi promosi apapun itu, kita mau buat produk apapun itu kunci di promosi. Bagaimana cara kita memasarkan produk. Dan itu udah ada di konsep musik pop. Dan strategi apapun Mbak ya, kalau kita nggak konsisten, kalau kita nggak teguh, selesai. Lu jualan ada yang bilang, harga lu mahal, ada aja bilang itu udah murah pun udah mahal. Aman nggak? Iya apa? Wah, si ini bilang mahal, gimana ya? Apa harganya kita ubah ya? Nah itu salah. Kita jangan pernah berperang dengan harga. Kalau kita berperang dengan harga, mati kita. Nanti ada yang ini, wah capek deh. Apalagi di era sekarang di Shopee parah itu. Ada yang untung cuma 500 kan nggak gimana ya. Tapi kita jual service gitu. Kita jual kualitas. Kalau kita ikutin harga, konsumen itu pada dasarnya kalau bisa gratis. Murah, gratis. Nggak gratis loh, Oke. Ya kan? Mahal bisa nggak gini? Jangan kita ikutin. Yang penting bagaimana kita jual kualitas. Sama, saya jual produk ini sih pancake ini. Saya berani garansi, saya bilang, lu kalau ngenak gratis. Ini produk sendiri juga? Enggak. Lu reseller dong? Iya, tapi ambil dari pabriknya. Kalau itu kan bukan dari pabrik, kalau durian dari pohonnya. Jadi, mana ada pabrik durian. Tapi lu selangkah lebih maju, lu beli tuh pohonnya. 4 tahun lagi, insya Allah. Jadi itu ya, kalian jangan pernah khawatir dengan orang bilang, oh mahal, apa segala macam. Terus misalnya dalam bulan keberapa tiba-tiba penjualannya lagi drop. Gue tuh baca tentang Aqua, minuman Aqua mineral. Itu dia jual air mineral ketika air mineral masih gratis, masih bening-bening di Jakarta. Dia jualan, gila tuh orang. Tahun 90 akhir, itu Aqua nyaris bangkrut. Apa yang dilakukan dia? Bukan turun harga dinaikkan. Malah penjualannya gila, buka di Google. Bagaimana sejarahnya Aqua. Jadi ketika harga itu dinaikkan, malah penjualannya gila-gilaan. Jadi apa? Ketika orang minum Aqua, keren. Kita sering minum apa tuh yang kalau yang agak mahal, Equil apa? Yang betul hijau, Equil gitu kan. Ada rasa bangga kan? Kalau kita minum itu kan. Karena begitu gitu. Sama, jadi Aqua ini itu revolusioner banget ya. Dia malah anti teori. Ketika nggak laku, bukan urusan harga, bukan segala macam. Harga dinaikkan. Jadi orang merasa bangga ketika minum Aqua. Jadi begitu. Jadi kalau buka usaha, jangan mikirin harga apa segala macam, enggak. Ada titik, kan ada namanya tuh product life chain, ya PLC itu. Jadi pengenalan, promosi segala ada akan fase turun. Nah itu kita jangan goyah, tetap aja jalan. Jadi ada fase nanti tiba-tiba yang beli berkurang. Nah itu kan yang tinggal pilih. Udah deh, ya Pak, Ma, Bun, kita
break dulu yuk. Break dulu yuk. Udah break dulu, nanti segala macam kalian. Enggak. Jadi entrepreneur tuh layarnya nggak begitu. Ya, jadi Hadapin tuh. Hadapi ya, Jangan kayak oh iya, struggle lah. petir kayak. Sekarang lagi musimnya Car Free Day. Yang penting segini dulu. Kan kalau kita bicara startup kan dia bakar duit ya. Tapi kan enggak kan bakar uang kan banyak uang. Kan uang Kita kan uang terbatas ya. Yang gede ini promosi. Bagaimana caranya campaign buat orang bosan gitu, di Car Free Day kah atau postingan. Mau orang sebel biarnya posting aja tuh di Facebook, di segala macam. Testimoni penting. Ya. Terutama testimoni orang-orang yang punya value. Oke. Ya. Berarti lu dong kok. Bisa. Ya, ini kan bagian juga nih. Posting foto juga dong. Iya, Oke, lanjut. Oke. Terus Jadi testimoni penting gitu. Jadi segala aspek yang pemasaran, yang promosi bisa kita lakukan. Iya. Ya karena kita nggak punya terbatasan dana kan. Betul. Jadi jangan pernah berkecil hati aja ketika produk itu tidak jalan. Iya. Kunci di situ Mbak. Nah, makanya kan ini jadi pengalaman hidup banget kerja di bank yang taunya tuh cuma jualan doang. Tapi sekarang kan kita jadi ngomonginnya produksi di belakangnya, sampai pemasarannya, sampai Oh iya, berarti promosinya. Berarti kan lu Udah hampir satu package nih. Berarti lu kan dari hulu ke hilir nih, Benar. tahu bagaimana beli HPP, Betul. menghitung HPP, harga pokok produksi kan, berapa kopinya, berapa segala macam, dan baru menentukan harga jualnya. harga jual berapa, ketemu kan? Gak gampang, nggak gampang, Mbak. Nggak gampang loh. Karena apa? Belum tentu ini menghitung harganya benar. Gitu. Betul sih. Karena apa? Taruh di freezer kan ada listrik, hitung kan listriknya. Gasnya, masaknya. Iya, belum tentu kan. Jadi menghitung HPP itu kan rumit gitu. Tapi sekarang yang penting fokus kalian mesti kayak bikin timeline ya. Berapa waktu lama? Jadi nggak. Ya nggak apa-apa, lu kan kasih inspirasi ke gue. Nggak apa-apa lah. Berbagi ilmu. Oh, gitu ya. Dulu di coaching gue ngomong target. Sekarang gantian ya. Dulu kalau nggak Loh target. kan, tapi kan lu target mulu kan. Berarti udah nggak perlu coaching ya. Gue belum target, coaching dong. You know me lah. Jadi kalau nggak target sama bayar di coaching. Masuk ke ruang dinginnya. Ini gimana? Udah boleh. Ini mana deh? Itu apa namanya? Apa tadi masuk ke HPP ya? Iya, menghitung HPP kan masih banyak aspeknya. Ya, botolnya berapa, stikernya berapa, freezernya berapa. Kalau kalian udah profesional, itu listrik pun dihitung. Sebelum ada ini berapa listriknya ya? Setelah ada ini berapa listriknya? Ketemu tuh HPP. Berapa lama produk itu stay, itu ketemu juga. Tapi biar aja, jadi kan tadi aku lupa tadi, bikin timeline. Oh iya, timeline. Timeline berapa lama untuk branding. Branding itu penting ya. Branding itu konsisten. Ya. Jadi berapa lama nge-branding, berapa lama mulai tumbuh penjualan. Sekarang kalau gue bilang ya lu branding dulu. Yang penting jangan malu aja. Ya, kalau misalnya ada Instagram tuh kasih aja artis nih saya kirim ini apa segala macam. Itu mau loh, Mbak. Asanti itu baik loh. Asanti kalau nggak salah dia tuh kalau kita kirimin produk dia support, dia nggak minta dibayar. Oke. Iya dia mau, bilang aja di DM aja dia bilang saya kirim ininya. Tapi produk ini apalagi kalau aku bilang sih kalian tuh menangnya apa? Ini betul-betul kalian punya produk sendiri. Nah kalau gue kan enggak, gue tuh ngambil. Nah kalau gue punya kayak lu, gue kemarin kepikiran tapi bisnis gue tuh tidak mensupport itu. Iya, ini itu tadi gue taunya kerja sekarang nyemplung, gue jadi mikirnya dari ujung sampai ke ujung. Nah, kedepannya nih konsepnya nih udah ngobrol juga sama suami, tapi nggak tahu kapan ya. Walau ditunjukkan tadi dulu timeline. Lu jangan pernah bilang walau kawan, lu bikin target. Yuk kita bikin sepakatan 2021 kita mulai. Mbak percayalah, semakin kita ditekan, kita mikir caranya gimana ya, mesti bayar ini sementara usaha ini doang. Itu Mbak, ketemu Allah itu akan mengarahkan. Jadi gini, gue tuh bisnis, gue main durian, gue senang durian. Begitu gue nyemplung, itu kayak dibuka tuh. Ketemu dengan pedagang durian, ketemu dengan pedagang pancake durian, ketemu Mbak. Tapi 2 bulan lalu nggak kenal sama sekali. Jadi ketika kita akan nyemplung, otaknya mikir supplier kopi yang murah di mana. Betul. Sepakatin aja lu secara pengalaman manajerial oke lah. Orang-orang luar walaupun yang punya teman-teman kok titip ini bisa nggak?
kita kok apa konsin apa namanya konsinyasi apapun itu lu bisa diskusikan sama mereka. Yang penting produk lu tuh dikenal orang dulu ya. Itu sih. Lu kalau gue bilang lu sama gue jam terbang lu untuk ke lapangan lebih luas lagi. Enggak serius ketemu dengan orang. Kalau gue kan enggak. Sekarang gue tuh lebih banyak di kantor. Misalnya gue ketemu dengan direktur ini bergaulnya kan satu orang aja. Jadi kalau lu kan enggak. Ini kan bisa ketemu orang pasar. Nah, ini gitu. Jadi buat sistem seperti itu. Insya Allah pasti oke lah. Kan produk seperti ini kita coba ya Pak. Anak-anak apa ya? Anak-anak muda oke gini, ya kan? Kasih di PP host vape host gitu gini banyak. Nah itu tuh gue kudet. Nanti kalau ketemu jalannya, gue nggak bohong ya. Kita akan ketika kita bilang kita berbisnis parfum, nanti kita akan ditemukan dengan pedagang parfum, bibit parfum, importer parfum, itu ketemu semuanya. Tapi kalau karena kita masih, ini kan cuma sambilan, udah. Bener sih, gue juga nggak mau mikirnya ini cuma karena hobi suami yang senengnya di dapur, bikin ini itu, nggak jadi value buat gue gitu kan. Gue sih mikirnya pengennya nih ada panjang. Sekarang tuh era digital harusnya bisnis begini tuh lebih gampang. Lo posting di sosmed, lo posting di Shopee segala macam. Jangan capek aja rumusnya. Jangan nyerah. Jangan pernah bilang, bulan ini penjualan kurang. Tapi enak nggak? Enak. Jujur lah. Gue orangnya jujur kan. Kalau nggak enak, gue. Nah sekarang tuh di shake tuh. Kan udah mulai agak ini nih. Di shake deh. Jadi nanti lu rasain tuh sensasinya minum kopi dicampur sama si pudingnya itu. Kayak ini dong berarti kayak apa? Jelly dong berarti. Kayak cincau. Beda ya. Nah. Lebih lembut ya. Lebih enak begini daripada yang tadi. Kalau lu ngomongin cincau lu gigit. Kalau lu ngomongin boba lu gigit, bener nggak? Ini tuh dia langsung lari gitu loh di tenggorokan, bener nggak sih? It's only my feel. Iya. Kan lari kan? Enak kan? Nah itu yang kopi kalau nggak salah. Ini apa nih? Nah ini yang green tea. Green tea lo jual berapa varian rasa? Jujur udah punya berapa? 5 kita ya? Mau ke 6? Mau ada 6 sama 7 kita mau coba. Saran gue sih jangan banyak. Oh gitu? Ya. Gue gini sih Po, pengennya sih market, ya itu dia ya kita kan belajar ya. Pengennya sih marketnya dari semua kalangan nih. Kalau si anak kecil demennya susu coklat gitu kan. Ada juga orang yang gede nggak demen coklat asli, maunya susu coklat, itu juga ada. Nah itu gue cuma mau biar lidahnya banyak pilihan aja. Itu satu. Yang kedua, ketika gue nawarin ke lu, Ber, ada produk apa aja Ber? Matcha sama coklat. Ya udah deh satu-satu, bener nggak? Lo akan milihnya begitu? Enggak. Ini pikiran gue doang sih. Kalau gue nggak setuju. Kalau gue nggak terlalu banyak ini fokusnya nanti akan. Kalau kita ikutin semua rasa, ada yang suka leci. Kayak gue suka durian. Lo buatin durian. Kan nggak mungkin juga lo gitu semua orang. Nggak bisa kan? Ya sekarang kan yang common tuh apa? Matcha, kopi, coklat. Betul. 3, cheese, keju. Udah lah gitu. Ya kan kalau ini sukanya terlalu panjang. Nanti yang ada waktu juga kan. Kalau kita belajar, kita belajar tuh, namanya Nutella. Itu lebih lagi. Nutella kan dia lebih ke coklat kan sama. Iya. Nah, jadi bedanya apa ketika gue minum coklat? Beda lagi, karena Nutella ini pakai kopi. Ya kalau gitu kenapa nggak kopi aja? Beda lagi. Orang maunya nyari kopi susu. Tapi kalau orang yang udah emak-emak kekinian, itu udah yang ngerti makanan segala macam, dia akan carinya, gue nggak mau kopi susu dong, ada nggak kopi yang lainnya? Nah itu gue sih saran gue jangan begitu. Lo mesti lihat dulu demandnya tuh kebutuhannya berapa banyak gitu. Kalau gue sih ya kita mesti tahu fokusnya kemana. Produk ini jangan terlalu banyak nanti buatnya lagi kan nanti mungkin pancinya jadi banyak. Iya dong, betul nggak Mas ya? Jadi kan kalau misalnya kita buat ini kan gede aja udah. Jadi haus kali nyanyiin ya. Jadi 2. Jadi yang lapar, yang haus. Oh nih kayak banget. Oke jelly drink. Udah lapar. Bener. Jadi gitu. Udah lapar. Seru juga. Betul. Ya begitulah. Ya. Jadi doain ya. Kita lagi ngerintis nih. Kita
kami doain, aku doain semoga Papa Med 1428 itu hijriah nih. Jadi gini ceritanya. Ya ini sih Tanggal dari obrolan-obrolan lah. Tanggal nikah jangan-jangan nih. Papa Med itu apa sih? Bukan apa? Buatan Papa, oke. Kayaknya kalau Papa Med doang kayak gak lucu deh ya. Apa ya? Kamu nyiptain ini tanggal, bukan tanggal, jam berapa? Oh. Ya, oke, gua jam 2. Ini kok Jam 2.30. ini kayak Nggak seru 30. 1428 hijriah gitu. Ya, amin ya Allah. Oke lah. 14.28 aja deh, oke, itu aja deh. Jadi nyiptainnya 14.30 ya waktu itu ya. Aku bilang jangan 30 ah. Kayaknya 14.30 datar banget. Agak-agak ini sedikit lah biar angkanya banyak 14.28. Kalau kata orang Cina angka bagus. Oh ya Allah, amin. Amin. Tidak putus. Itu angka pilihan gue sih sebenarnya. Ya Pak. Oke, Mbak Er. Oke, Ya, Pak. senang ketemu Mbak Er. Thank you Sekarang banget. Mudah-mudahan usaha Amin. apa namanya? Ini Silky drink. Silky drink ini bisa sukses, berjalan sukses. Pengennya bisa banyak diterima di lidah banyak orang. Amin. Jadi common gitu loh, Iya. rasanya common. Papa Med ini kalian kalau mau order bisa di Instagramnya ada di Papa Med Papa Made 1428 atau WA WA 0811 815 868. Ya. Ini ready atau PO dulu kalau orang mau order? PO untuk saat ini kita PO karena kita nggak punya keterbatasan harus punya Oke. chiller dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa secepatnya. Karena kita juga mempertahankan kualitas ya Pak ya. Oke. Senang ketemu dengan Mbak Er. Mudah-mudahan sukses. Amin. Assalamualaikum.